Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang AKM. Saya share screen dulu. AKM tentunya berbeda dengan ujian nasional. Dari beberapa pemaparan, kita bisa lihat bahwa di sini kriteria pembanding dari asesmen nasional dan ujian nasional. Tujuan pelaksanaannya adalah dari asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian dari jenjang penilaian, bagi SD, MI, SMP MTS, SMA MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah untuk asesmen nasional. Untuk ujian nasional, hanya SMP MTS, SMA MA, dan SMK. Kemudian pada level siswa, asesmen nasional pada level kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian pada ujian nasional, pada tingkat akhir pada setiap jenjang. Dari subjek siswa, untuk asesmen nasional, dilakukan secara survei atau siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kemudian ujian nasional dilakukan secara sensus, semua siswa mengikuti. Dari model soal, ada pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Untuk ujian nasional, ada pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sasaran penilaian, untuk asesmen nasional ada kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya, kalau asesmen nasional adalah MSAT. Kemudian untuk ujian nasional adalah Computer Based Test atau CBT. Selanjutnya, asesmen nasional dibagi menjadi 3, yaitu ada asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. AKM sendiri dibagi menjadi literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca yaitu ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, hanya pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya adalah untuk SDMI ada literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya adalah ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen AKM literasi membaca yang pertama adalah konten. Konten di sini berisi tentang teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif. Di sini tentang menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Konteks
yaitu secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk level pembelajaran, kalau di SMP yaitu kelas 7 dan kelas 8 adalah level pembelajaran 4. Yang pertama adalah menemukan informasi. Menemukan informasi yaitu mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kemudian mencari dan memilih informasi yang relevan. Memahami adalah memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik secara teks tunggal maupun teks jamak. Mengevaluasi dan refleksi. Yang pertama adalah menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Komponen AKM numerasi. Yang pertama adalah konten. Konten di sini ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian ada aljabar. Proses kognitif adalah pemahaman, memahami faktor prosedur serta alat matematika, penerapan yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, penalaran yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks yaitu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Demikian presentasi dari saya tentang AKM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.